Halo anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang interaksi antar ruang dan ruang? Yuk, mari kita simak lebih lanjut. Menurut Bintarto, pada tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Nah, seperti ada yang digambar ya, ada yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung berarti bertemu langsung. Kalau secara tidak langsung menggunakan media atau alat komunikasi. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung diperlukan dalam terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama, ada saling melengkapi, yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindah. Oke, yang pertama, kondisi saling melengkapi. Di sini ada wilayah A surplus sayur-sayuran, di wilayah B surplus ikan. Kita ambil contoh seperti kota Bandung. Kalian tahu kan, kota Bandung itu udaranya sangat sejuk sekali dan cocok untuk ditanami sayur-sayuran. Tapi sayangnya, kalau kita tanam yang lain, kemungkinan tidak akan tumbuh. Dan di wilayah B, surplus ikan. Kita ambil contoh Pangandaran. Kita tahu ada pantai Pangandaran di sana, tentunya atau pastinya banyak ikan. Nah, disinilah kondisi saling melengkapi. Ketika Bandung tidak memiliki laut dan udara di Pangandaran cukup panas, disinilah saling melengkapi. Bandung membutuhkan ikan dari Pangandaran, sedangkan Pangandaran membutuhkan sayur-sayuran dari. Yang kedua, kesempatan antara. Contoh, wilayah A surplus sayur-sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayur-sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayur-sayuran. Antara wilayah B dan wilayah C itu sama, surplus ikan tapi minus sayur-sayuran. Nah, ketika wilayah A membutuhkan yang namanya ikan, sedangkan wilayah B tidak mampu memenuhinya, wilayah A bisa ke tempat lain atau ke wilayah yang lain, wilayah C. Karena wilayah C surplus ikan yang dibutuhkan oleh wilayah A. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung atau tergantung pada ketersediaan infrastruktur. Semakin infrastrukturnya memadai atau sarana prasarananya semakin menjangkau. Nah, ini akan menghubungkan daerah asal dan tujuan. Kalau ada kendala seperti jalan rusak atau sulit dijangkau, untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya jauh lebih mahal. Oke anak-anak, di poin yang B ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Gak asing lagi kan? Letak dan luas Indonesia itu kalian udah pasti tahu, letak astronomis, letak geografis. Tapi sebelumnya kita akan membahas mengenai peta terlebih dahulu. Pertama, kita akan memahami lokasi melalui peta. Apa sih itu peta? Peta itu merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Ada beberapa komponen dalam penyusunannya. Kita akan bahas satu persatu. Poin A, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta. Peta penggunaan lahan Indonesia. Nah, itu contohnya. Kemudian yang poin B, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya.
Dan yang poin C, ada orientasi utara. Petunjuk arah pada peta yang menunjukkan arah utara dengan posisi mengarah ke atas. Kemudian, komponen selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Di sini terbagi menjadi 4. Pertama, simbol titik, kedua, simbol garis, ketiga, simbol warna, dan yang keempat, simbol area. Kita akan bahas simbol titik. Kalian bisa lihat di layar atau di gambar, sudah tersedia contoh yang ada di atas ibu kota negara. Kemudian simbol garis, ada gambar seperti sungai yang tertera di layar. Kemudian pada simbol peta ada yang ketiga, simbol warna. Kalian bisa lihat ketinggian daratan dari 0 sampai 100. Jadi warnanya lebih muda. Semakin tinggi warnanya akan semakin gelap. Lalu yang keempat ada simbol area. Simbol area terdiri dari beberapa. Contohnya ada danau, kemudian ada rawa, ada sawah, ada batuan kapur. Dan digambar sesuai dengan porsinya masing-masing. Kemudian komponen peta selanjutnya ada garis astronomis atau bisa disebut garis koordinat yang merupakan garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Biasanya garis koordinat ini sangat penting pada peta. Kenapa? Karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi dan akan menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Kemudian yang F, terdapat insert. Kalian bisa lihat ya, insert pada peta sudah saya tandai. Kemudian yang G, ada legenda. Legenda itu untuk menunjukkan atau menjelaskan mengenai simbol-simbol yang dipakai pada peta. Dan yang terakhir, poin H, sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Nah, itulah materi pemaparan tentang interaksi antar ruang dan ruang. Di dalamnya kita belajar banyak mengenai ruang, mengenai peta juga. Nanti kita akan membahas letak astronomis dan letak geografis. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih.